Bismillahirrahmanirrahim. Selamat pagi semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga kalian dalam keadaan sehat walafiat, selalu bahagia dan tetap semangat untuk belajar. Jangan lupa berdoa dulu sebelum belajar ya, agar kegiatan ini berguna bagi kalian, bagi kita semua ya, agar ilmunya bermanfaat. Coba, pernahkah kamu makan makanan minuman hasil fermentasi? Ya, pada pembelajaran 1 dan 2 kita telah mempelajari tentang makanan fermentasi ya. Contohnya brem dari Madiun. Pernahkah kamu makan brem atau makan sejenisnya? Apakah ada makanan hasil fermentasi yang berasal dari daerahmu? Apakah kamu menyukai makanan itu? Kamu tuliskan jawabannya di buku tugasmu. Sebelum kalian baca ceritanya, coba kalian amati dulu sampul buku ini. Di sini ada gambar seorang anak perempuan dan makanan-makanan hasil fermentasi. Dengan judul Yuk Mengenal Makanan Hasil Fermentasi. Apa saja yang kamu lihat pada gambar sampul tersebut? Menurutmu mengapa anak perempuan itu terlihat bersemangat? Sebutkan makanan dan minuman yang terdapat pada sampul tersebut. Silahkan tulis jawabannya di buku kerjamu. Lalu kalian baca ceritanya ya, cerita mengenal makanan hasil fermentasi. Di sini di lembar cerita pertama akan kalian ketahui tentang tempoyak. Mungkin ada yang baru dengar atau pernah mendengar ya, dari mana asal tempoyak, cara membuatnya bagaimana, kandungan gizinya apa, dan terbuat dari bahan apa itu tempoyak. Setelah mendengar atau membaca cerita tersebut, kalian jawab pertanyaannya. Ada berapa tokoh pada cerita tersebut? Siapa namanya? Apa isi wacananya? Apakah tempoyak itu berasal dari bahan apa? Apakah makanan itu terdapat di daerahmu? Apa namanya? Bagaimana reaksi tokoh terhadap makanan tersebut? Apa ia menyukainya? Apa kamu juga akan menyukainya? Mengapa? Ya, kalau ya, mengapa? Kalau tidak, mengapa? Coba kalian tulis di buku kerjamu. Lalu baca kembali teks tersebut, kemudian tulis proses pembuatan tempoyak dalam bentuk diagram. Ya, dalam bentuk diagram. Tahap pertama apa, tahap kedua, dan tahap ketiga. Kemudian kalian ceritakan dengan bahasamu sendiri di depan orang tuamu. Lalu perhatikan penggunaan tanda baca berikut ini ya. Tanda titik dipakai pada akhir kalimat pernyataan. Contohnya, aku punya setandan pisang, titik. Tanda koma dipakai di antara unsur-unsur dalam suatu pemerincian atau pembilangan. Misalnya, Nuri punya semangkuk sup, koma, semangka, koma, dan kue. Tanda koma juga bisa dipakai pada kata sapaan sebelum kata sapaan. Misalnya, selamat pagi, koma, Pak. Jadi pakai koma dulu ya. Kalau selamat pagi Pak, jadi selamat pagi Pak, berarti ada tanda koma. Tanda tanya dipakai pada akhir kalimat pertanyaan. Contoh, di mana kamu tinggal? Tanda kutip atau disebut juga tanda petik ya, dipakai untuk ujaran langsung atau kalimat langsung. Misalnya, tanda petik, saya adalah siswa kelas 6, tanda petik lagi, kata Widi. Seperti itu ya. Jadi ada kalimat langsung ya, pakai tanda petik. Tanda seru dipakai pada akhir kata seru atau kalimat. Tanda seru juga dipakai pada kata yang menunjukkan rasa terkejut, kagum, atau kesungguhan. Misalnya, makanan ini lezat sekali. Atau bisa saja misalnya dengan suruhan, Dek, tolong ambilkan buku itu. Nah, itu pakai tanda seru juga ya. Huruf kapital dipakai pada awal kalimat, kata sapaan, nama tempat, nama orang ya, dan sebagainya. Jadi kalian jangan tertukar ya, cara membuat huruf kapital ini jangan sampai salah lagi ya. Misalnya,
Salah satu siswa yang berasal dari Kalimantan adalah Arai. S di sini menggunakan huruf kapital, huruf besar karena salah dari S ini adalah awal kalimat, sedangkan K dari Kalimantan memakai huruf kapital karena merupakan nama tempat, dan A dari Arai menggunakan huruf kapital karena Arai adalah nama orang, seperti itu. Cermatilah kalimat di bawah ini, tuliskan ulang kalimat tersebut di buku kerjamu. Bubuhkan tanda baca yang benar ya, gantilah huruf kecil atau huruf kapital yang tidak sesuai. Jangan lupa betulkan ejaan yang salah ya. Di sini itu gulai ya Bu, tanyaku. Ini ada kata yang tidak tepat atau ada yang kurang tanda bacanya, kurang koma atau titik ya, atau juga huruf besar kecilnya. Perhatikan nama hari, nama sapaan ya, dan nama tempat, nama orang. Silakan kalian kerjakan di buku tulismu ya. Kemudian kegiatan numerasi. Ayo kita intuisi bilangan dulu ya, membandingkan. Di sini ada 3 botol, besar, kecil, dan sedang. Dibanderol dengan harga 5.000, 9.000, dan 7.500. Ibu menyuruh membeli jamu dengan memberikan uang sebagai berikut. Ada uang 1.000, 2.000, dan 2.000. 2.000 ada 2. Jamu mana yang bisa kamu beli? Coba kamu jelaskan ya di buku tulismu. Konsep matematika. Kemarin kita sudah belajar bangun ruang tentang balok, kubus, prisma, dan limas. Nah, sekarang kita akan membahas tentang tabung. Apakah kamu pernah minum kaleng, minuman berkaleng? Bentuk apa minuman tersebut? Berikut contohnya ya, seperti kemasan kaleng ini, larutan ya, rasa apa? Rasa jeruk, rasa ini. Nah, alas dan tutup kaleng tersebut berbentuk lingkaran. Jika kita potong selimutnya, selimut itu yang ini yang ada gambar badaknya ya, itu merupakan selimut ya, itu bagian tutup disebutnya tutup kaleng, yang bagian bawah itu alas ya, alas kaleng itu berbentuk lingkaran. Jadi jika kita potong selimutnya sepanjang tingginya, maka akan kita peroleh sebuah persegi panjang. Kalau kita buka ini langsung dipotong, dikerat ya, terus dibeberkan, itu akan membentuk persegi panjang. Kaleng minuman tersebut merupakan contoh bangun ruang yang berbentuk tabung. Umumnya kaleng minuman berbentuk tabung, meskipun ada juga kaleng minuman yang berbentuk bangun ruang lainnya. Jadi tabung adalah bangun ruang yang memiliki alas dan tutup berbentuk lingkaran serta selimut lengkung dari persegi panjang. Persegi panjang yang dilengkungkan yang membentuk selimut menjadi tabung seperti itu. Nah, dapatkah kamu menemukan benda-benda lain sekitarmu yang berbentuk tabung? Perhatikan gambar berikut ini. Perjelas lagi ya. Bagian atas tutup, bagian bawah adalah alas. Ini berbentuk lingkaran, atas dan bawah lingkaran. Nah, ini yang disebut selimut ya, yang pinggir. Dan tinggi ini disebutnya rusuk ya, rusuk tabung. Tabung memiliki 3 buah sisi. Ya, sisinya ada 3, yang terdiri dari 2 buah lingkaran dan sebuah sisi lengkung. 2 buah lingkaran atas dan bawah, tutup dan alas, dan sebuah sisi lengkung. Tabung memiliki 2 buah rusuk. Tabung tidak memiliki titik sudut. Rusuknya ada 2 tapi tidak mempunyai titik sudut karena tidak membentuk sudut, karena berbentuk lingkaran. Jadi tabung adalah bangun ruang yang memiliki alas dan tutup berbentuk lingkaran serta selimut lengkung dari persegi panjang. Tadi sudah ya. Kemudian kita
Coba dengan tumpeng ini, berbentuk apakah ini? Namanya tumpeng ya. Nah, ini disebutnya kerucut. Masih ingat berbentuk apa? Bangun ruang limas. Bagaimana jika alas limas berbentuk lingkaran? Bentuknya akan seperti tumpeng pada gambar yang baru saja kalian amati ya. Jadi kalau limas bentuknya kan segi banyak, ada segi 3, segi 4, segi 5, tapi mempunyai titik pusat di atasnya, titik puncak. Nah, kalau kerucut yaitu alasnya berbentuk lingkaran, dia juga sama seperti limas, mempunyai titik sudut atau titik puncak di atasnya. Tumpeng memiliki alas berbentuk lingkaran serta memiliki sisi lengkung sebagai selimutnya. Tumpeng tersebut merupakan contoh bangun ruang yang berbentuk kerucut. Jadi, kerucut adalah bangun ruang yang dibatasi oleh sebuah sisi lengkung dan sebuah sisi alas berbentuk lingkaran. Sisi lengkung dan sisi alas berbentuk lingkaran dan dia mempunyai titik sudut. Perhatikan gambar ini. Alasnya ini ya, lingkaran, titik sudut, kemudian sisi lengkungnya, dan ini rusuknya. Kerucut mempunyai dua buah sisi yang terdiri dari sebuah lingkaran dan sebuah sisi lengkung. Kerucut memiliki sebuah rusuk dan kerucut memiliki sebuah titik sudut. Itulah kerucut. Kerucut dan tadi tabungnya udah. Eksplorasi, ayo kita bandingkan. Salah satu makanan khas Yogyakarta adalah gudeg. Seiring kemajuan teknologi pengawetan makanan, gudeg kini kerap dikemas dalam kaleng dan bisa tahan lama. Untuk mengemas gudeg, ada banyak bentuk kemasan yang bisa digunakan. Kemasan tersebut bisa berbentuk bangun ruang tertentu. Berikut ini beberapa contoh kemasan gudeg yang di pasaran. Ini gudeg yang berbentuk kaleng berarti bentuknya tabung. Ada juga yang berbentuk kubus, ada juga yang berbentuk tabung juga ya. Ini kemasan gudeg. Andaikan kamu memiliki usaha rumah makan gudeg untuk menjangkau konsumen yang lebih luas lagi, kamu berinovasi membuat gudeg kalengan. Perhatikan gambar dua buah kaleng gudeg ini. Kaleng A dan kaleng B. Kaleng mana yang isinya lebih banyak? Tentu kalian juga bisa langsung menebak ya. Jelaskan pada buku kerjamu ya. Nah, misalkan kamu hanya memproduksi kaleng dengan dua ukuran berbeda. Kaleng yang lebih kecil dapat memuat 250 gram gudeg, sedangkan kaleng besar memuat 500 gram gudeg. Biaya produksi kemasan kecil adalah 1.000 per kaleng, sedangkan biaya produksi kemasan besar Rp1.500 per kaleng. Coba jika ada orang yang membeli 1 kilogram gudeg, kemasan gudeg mana yang akan kamu berikan? Berapa banyak jumlah kalengnya? Jelaskan pada buku kerja. Ayo bandingkan lagi. Ini adalah dengan kemasan kerucut ya. Perhatikan gambar kemasan berbentuk kerucut ini. Ada A, B, dan C. Kemasan mana yang isinya lebih banyak? Jelaskan pada buku kerjamu. Misalkan sebuah kantin dijual kentang goreng dengan berbagai ukuran. Jika kamu ingin membeli kentang goreng sebanyak 200 gram, kemasan mana yang akan kamu pilih? Nah, ini ada gram-gramannya ya. Ada 100 gram, 50 gram, dan 150 gram. Kamu jelaskan di buku kerjamu. Kemudian, kerjakan di buku tulismu ya. Ayo latihannya. Beri tanda silang untuk benda yang berbentuk tabung dan tanda centang untuk benda yang berbentuk kerucut. 2. Sebutkan benda-benda sekitarmu yang berbentuk tabung dan sebutkan benda-benda sekitarmu yang berbentuk kerucut. Jika kamu ingin mengemas makanan yang telah diawetkan dalam kemasan kaleng, bentuk kaleng yang seperti apa yang akan kamu gunakan? Jelaskan alasanmu. Sekian pembelajaran 3. Semoga kalian tetap semangat mengerjakannya ya. Assalamualaikum.